Shalom saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sahabat yang kudus ini. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, hati kami disiapkan untuk menerima firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menerangi hati pikiran kami. Terlebih hamba-Mu menyampaikan layakkan untuk berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita, melayani seperti Yesus. Dan ternyata kehidupan kita ini juga rupanya diciptakan oleh Tuhan untuk saling melayani. Mulai dari Taman Eden, Yesus Tuhan kita, Allah kita telah memberikan keteladanan untuk menyampaikan kepada dunia ini hidup dalam pelayanan. Allah bertatap muka dengan Adam dan Hawa, melayani mereka di taman. Dan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, luar biasa, satu berkat yang sangat besar, yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, karena bumi ini hanyalah sebuah ciptaan, adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan sebelum kematiannya, Yesus harus hidup dalam kehinaan di atas dunia ini, melayani seperti manusia. Dan dia meninggalkan keteladanan itu, yaitu hidup untuk melayani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius 28 ayat yang ke-19-20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ayat 17-18, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada banyak orang yang ragu-ragu kepada Yesus Kristus. Bahkan sampai hari ini, masih banyak orang, bahkan lebih banyak orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak menerima dia sebagai Allah. Masih banyak orang yang justru menghina, menyepelekan Yesus di dalam kehidupan mereka. Bahkan menolak mentah-mentah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa ragu-ragu, dosa tidak percaya. Di dalam tulisan Inspirasi Review and Herald 22 April 1884, berpalinglah dari diri kepada anak domba Allah yang telah memikul dosa dunia, adalah satu dosa terhadap keraguan-raguan. Sekecil apapun ketidakpercayaan, apabila disimpan dalam hati, akan melibatkan jiwa dalam rasa bersalah dan mendatangkan kegelapan yang besar serta rasa kecut dan kecewa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah tanamkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan di dalam dirimu, sekecil apapun. Dalam Yohanes 14 ayat 10-11, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dan ayat berikut, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Begitu luasnya, dalamnya, jelasnya Yesus menyatakan siapa dia. Oleh karena pada waktu Yesus di dunia ini ada banyak orang yang walaupun dari orang Israel sendiri, ahli Taurat, orang Saduki, orang Yahudi,
ragu, tidak percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai Dia katakan, kalau engkau tidak percaya aku dalam Bapa, paling tidak lihat apa yang kukerjakan. Ini ada buktinya di matamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi umat Tuhan di akhir zaman ini adalah salah satunya kekurangan roh penginjilan. Sangat sedikit roh yang ada di dalam diri Yesus itu, sangat sedikit. Kepada orang-orang Advent yang memelihara Sabat, roh misionaris sejati telah meninggalkan gereja. Kita harus akui, saudara, berapa banyak sekarang anggota gereja yang memiliki kerinduan untuk menginjil, yang memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka di dalam penginjilan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah dikatakan di dalam Penuntun Pelayanan Kristen halaman 43. Roh misionaris sejati telah meninggalkan gereja, yang membuat pekerjaan mereka terlalu tinggi. Hati mereka tidak lagi menyala dengan kasih akan jiwa. Pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman kita. Nyonya White katakan begini, hatiku terasa sakit apabila memikirkan betapa kecilnya kesadaran gereja akan tanggung jawab, hikmat terhadap Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kita rasakan sekarang. Berapa banyak yang memikirkan penginjilan di rumahnya, untuk anak-anaknya, penginjilan di tetangganya, penginjilan di keluarganya, dan keluar sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini senang saya, dalam PPK 46 dikatakan, jangan jadikan Advent itu kain kafan. Seperti kain kafan, ketidakpercayaan menyelubungi gereja. Karena mereka tidak menjalankan keterampilan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi hanya ditutupi kain putih, kelihatan bersih, tetapi di dalamnya adalah mayat, kebusukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keras kata-kata ini, tetapi itulah kenyataan. Setan sedang berusaha menahan umat Allah supaya tidak mengadakan kegiatan, bahkan menahan mereka supaya tidak melakukan bagiannya dalam menyebarkan kebenaran, sehingga akhirnya mereka ditimbang di dalam neraca dan ternyata sangat ringan. Saudara-saudaraku, kita adalah melayani dengan hati. Bila kita melayani berdasarkan kewajiban, maka mudah untuk memberikan argumen dari tindakan kita kepada orang lain. Akan tetapi, bila mana kita melakukan, berbuat sesuatu dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kita tidak ada penjelasan lain kecuali ketaatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting, ini kalimat ini. Kalau kita berdasarkan kewajiban baru melayani, karena saya pendeta harus melawat, karena saya pendeta harus ini menginjil, saudaraku yang kasih, itu tidak cukup. Tetapi memang datang dari dalam hati nurani yang suci. Karena kita sebenarnya adalah dipanggil untuk melayani. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ukuran sukses satu gereja bukan dilihat dari jumlah nama yang bertambah dalam buku sidang atau jumlah uang yang meningkat, melainkan dilihat dari jumlah orang yang aktif di dalam penarikan jiwa dan orang yang sudah dilatih untuk itu. Saudaraku yang kasih, betapa indah kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion,
Allahmu itu Raja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang yang setia dalam pelayanan. Allah sedang menantikan saudara. Dia mau supaya kita boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa saudara? Saya mau katakan begini. Ini pengalaman saya. Pada waktu saya buka Alkitab ini kepada orang lain, lalu kita belajar, saya juga kembali diingatkan. Saya tidak pernah berpikir waktu buka Alkitab ini hanya mau ngajarin orang, tidak. Tapi di saat yang sama saya baca, lalu saya renungkan, itu adalah untuk saya juga. Jadi pada waktu kita menyelamatkan orang lain, jangan lupa saudara sedang menyelamatkan diri sendiri. Perbuatan apapun yang baik kita lakukan kepada orang lain, itu adalah perbuatan yang baik yang kita harus lakukan kepada diri kita. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya saudara. Bahkan kita mendapatkan berkat 2 kali ganda. Oleh karena kita diberkati, orang lain diberkati. Tapi pada waktu kita hanya mikirin diri sendiri, apa untungnya? Kita pikir kita beruntung, sebenarnya tidak saudara. Kita sedang menahan berkat dari Tuhan yang harusnya dikasih kepada saudara. Saudaraku, di mata Tuhan, orang-orang yang membawa pekabaran kepada orang lain, orang-orang yang melayani sesamanya, itu adalah merupakan bau-bauan yang harum. Di hadapan Tuhan itu adalah satu sukacita yang sangat besar. Saya mau katakan begini saudara, mari kita buat Allah kita bersukacita. Mari kita buat sorga bersorak-sorai. Oleh karena satu jiwa yang diselamatkan, sorga pun bersorak-sorai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi pendorong agar kita tidak berhenti untuk membuka mulut kita. Tidak berhenti membuka tangan kita untuk menyapa, untuk memberikan pertolongan. Tidak berhenti kaki kita untuk berjalan, untuk menyampaikan pekabaran ini. Tidak berhenti mulut kita untuk terbuka, pikiran kita terus berjalan, angan-angan hati kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau itu yang ada di pikiran kita setiap hari saudara, betapa Allah bersukacita. Harapan saya, pelajaran yang singkat hari ini, di Sabat yang kudus ini, buanglah dosa ragu-ragu, ketidakpercayaan, kemalasan, untuk tidak mau bergerak melayani. Mulai hari ini, jadilah pelayan Tuhan yang setia, yang rendah hati, dan senang untuk berbagi tentang firman, kesaksian, agar banyak orang yang dituntun kepada kedatangan Tuhan. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang telah mengutus anakmu datang ke dunia ini, mati di salib, untuk menjadi korban pendamaian. Dan Yesus sendiri yang telah memberikan kepada kami pernyataan, sesungguhnya apa yang dilakukannya di atas dunia ini adalah untuk kami. Biarlah mata hati kami dibukakan. Biarlah pikiran kami disucikan. Biarlah tubuh kami sepenuhnya digunakan oleh Tuhan. Boleh kami berbagi, melayani satu dengan yang lain. Sebagaimana Yesus sudah melayani kami. Tuhan, urapi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Hamba-Mu memohon berkat khusus. Kiranya tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu
kedangkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan menuntun hidupmu, menguatkan engkau, membangkitkan semangatmu untuk dapat melayani Dia sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.